Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap diri hendaknya memperhatikan persiapan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, baik dalam rangka masa depan dan hari pembalasan. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala siang ini atas nikmat iman dan sehat. Kita dapat beraktivitas termasuk menunaikan sholat duhur berjamaah, dan kita diberikan nikmat keluangan waktu, kesabaran dan keikhlasan untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini diberikan ganjaran, diberikan pahala, diberikan hadiah oleh Allah, keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa bersolawat dan berkirim salam untuk Rasul kita, kita semua yang hadir di majelis ilmu siang hari ini, keluarga kita di rumah, karib kerabat kita, orang tua kita khususnya kandung, mertua yang masih ada maupun yang telah tiada, kiranya di yaumil qiyamah kelak semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada siang yang penuh berkah ini saya ingin memberikan penguatan kembali tentang pentingnya bagi kita, keturunan kita, untuk menjadi orang-orang yang berilmu, beriman dan beramal soleh. Nah, ketiga-tiganya ini mengapa saya jadikan satu? Karena banyak ayatnya yang menggabungkan, tidak bisa dipisah saja. Misalnya saya pilih jadi orang berilmu saja tanpa iman, nggak bisa. Atau saya milih jadi orang beriman saja mengabaikan ilmu, juga tidak sempurna. Atau saya mau pilih pokoknya saya berbuat baik tapi niatnya bukan iman, tidak dicatat sebagai amal soleh. Oleh karena itu antara berilmu, beriman dan beramal soleh itu menjadi satu kesatuan yang saling menyempurnakan. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar sebagai umat Islam itu berilmu, itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Isra.
surat ke-17 ayatnya ke-36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-17 ayat ke-36 itu adalah merupakan peringatan bagi kita dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, janganlah kalian ini ikut-ikutan dalam beragama. Ya. Ini kalau di masjid ini saya bahas fikih bisa heboh juga. Tata cara sholat kita, apalagi kalau sholatnya lagi dijaharkan ya, subuh, maghrib, isya. Tapi kalau kita semakin berilmu, itu nanti akan semakin toleran dan semakin bijaksana. Tapi kalau ilmunya nanggung-nanggung, kaku, melihat orang lain cenderung kamu salah, kamu salah, kamu salah. Karena masing-masing ada dalilnya. Oleh karena itu penting kita menuntut ilmu ini. Kata ulama, ini kata ulama, menuntut ilmu itu menjadi bagian ciri-cirinya orang takwa. Menuntut ilmu, menyampaikan ilmu itu merupakan ibadah. Mengulang-ulang atau mereview pelajaran yang kita peroleh itu bagian dari berzikir. Jadi berzikir itu tidak selalu subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Tidak selalu demikian. Belajar itu kalau kata ulama itu berzikir karena mengingat-ingat nasihat ulama. Dan belajar itu bagian dari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu, kita dilarang oleh Allah di dalam beragama ini menganggap semuanya serba tahu, kemudian sudah tidak mau lagi menuntut ilmu. Yang kedua, kita lihat di pesan yang lain, yang menjadikan diri kita itu mulia atau tidak, itu bukan tingginya ilmu saja. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian yang hadir di masjid ini, akan tinggi kemuliaannya atau tidak itu bukan semata-mata karena ilmunya banyak. Tapi yang membuat kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena imannya. Ini mulai ilmu dan iman nggak bisa dipisah. Itu bisa dibuka di dalam surat Al-Mujadilah. Surat ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kita. Satu punya iman. Jadi Allah itu akan meninggikan kemuliaan kita kalau kita itu beriman. Tapi kata Allah, iman saja nggak cukup. Kalau ingin mulia, selain beriman, juga harus berilmu. Dan ini sudah terbukti. Nggak usah ngambil contoh di negerinya orang, di negeri kita saja. Pinter saja, kalau nggak punya iman, akhirnya korupsi. Saya sebut saja ya, karirnya sudah jenderal bintang 2 bisa ambruk juga karena nggak punya iman.
Tapi pinter itu, kalau nggak pinter nggak mungkin sampai ke Jenderal Bintang 2, dan itu usianya masih muda. Sudah Kapolda, sudah Kadif Propam, ambruk karena hanya pinter, nggak punya ilmu, nggak punya iman. Nih, kawan muslim, ini pembelajaran bagi kita. Kita ini kalau nggak punya iman, bisa-bisa sudah pensiun tinggal 3 tahun lagi, kemuliaan kita hancur kalau nggak punya iman. Jadi saya menyampaikan ini untuk bersama-sama berikhtiar bersama saya gitu. Karena saya juga belum pensiun, karena pensiunnya paling cepat 65 tahun. Kalau nggak punya iman, kalau ilmu alhamdulillah sudah doktor, sudah kemana-mana. Nggak punya iman, wah itu rektor Unila kena. Profesor di Udayana ngikuti ya. Hanya penerimaan mahasiswa, pinter-pinter, nggak punya iman, tangkap semua. Ini pentingnya kita. Iman ini antara lain pengingatnya ya hadir di majelis ilmu seperti siang hari ini. Mudah-mudahan yang tadinya iman kita agak kendor dengan mendengarkan ini dapat pengingat lagi bersama-sama. Mudah-mudahan karena kita dalam satu jamaah, Allah menurunkan hidayah kepada kita semuanya. Allah memberikan bimbingan kepada kita, dan Allah memberikan kekuatan iman sehingga perilaku kita terpelihara. Ya, banyak contoh itu. Itu rata-rata orang yang korupsi itu orang pinter semua, kan levelnya udah wali kota, kan orang pinter semua itu. Menteri dulu ya Menpora, ya Menteri Agama. Kalau nggak pinter nggak akan jadi menteri. Tapi imannya waktu itu terjatuh dan iman kita ini naik turun, bahaya. Oleh karena itu perlu kita sirami terus dengan hadir di majelis ilmu. Kita tidak bermaksud menghina orang lain. Ini saya sebut contoh-contoh supaya lebih jelas bahwa pinter saja tidak cukup. Kita perlu memelihara iman kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebaliknya, kita ini punya iman tinggi, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa, tapi nggak rajin menuntut ilmu, nggak bisa mulia juga, bahkan tidak bisa berkompetisi dengan orang lain. Jadi kalau ikhwan muslimin nonton film Buya Hamka yang masih baru ya, udah nonton belum? Anaknya udah dibawa belum ya Pak? Film Buya Hamka. Kalau Buya Hamka menasehati cucunya yang perempuan yang pertama kali itu dibilang, saya kan nonton YouTube-nya waktu Najwa Shihab mewawancarai pemeran utamanya sekaligus anak Buya Hamka yang perempuan dan cucunya yang perempuan yang pertama kali. Kalau Buya Hamka ini kalau nggak kita maknai, dipikir berhenti sampai di situ. Apa kata Buya Hamka? Kamu nggak usah jadi orang kaya, kamu cukup jadi orang soleh saja. Kalau orang soleh pasti hidupmu gampang. Nah, soleh itu termasuk di dalamnya rajin menuntut ilmu. Itu bagian dari ciri orang soleh. Orang malas menuntut ilmu itu tidak soleh. Orang yang sekolah malas belajar itu tidak soleh. Mahasiswa yang tidak berprestasi itu tidak soleh. Soleh itu termasuk di dalamnya rajin menuntut ilmu. Kalau harus pendalamannya harus luas. Sebab ikhwan muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini sudah saya sampaikan berulang-ulang karena saya sebagai pendidik di perguruan tinggi, sampai sekarang saya masih prihatin mengapa negara-negara Islam itu di level dunia ekonominya belum mampu bersaing dengan negara-negara yang notabene nggak sholat, nggak baca Quran, nggak sholat subuh berjamaah. Tingkat kesejahteraannya, kaum muslimin bahkan nanti boleh searching ya di Google. Kalau saya baca laporannya, dilaporkan
itu negara yang penduduknya paling bahagia di dunia itu negara Finlandia loh. Penduduknya paling bahagia. Kenapa? Di situ makannya nggak pernah kurang, kejahatannya nggak ada, penipuan nggak ada. Finlandia. Tapi di negara Islam tuh penipuannya masih tinggi. Di negara Islam, yang ngurangi timbangan di negara Islam masih tinggi. Tapi di Finlandia mengajarkan kejujuran baru 20 tahun terakhir. Rakyatnya dibilang paling bahagia karena negerinya paling damai. Sampai saat ini ya, saya bicara sampai saat ini. Nah ini mohon kita jadikan motivasi bersama supaya nanti saya tidak berniat kampanye 2024 nanti kita pilih pemimpinnya itu yang kira-kira melindungi Islam, berkeadilan. Kalau ditanya, Ustadz milih siapa? Nanti japri saja. Nah, kalau saya jawab di sini bisa bubar kalau Bapak Ibu pilihannya beda. Tapi yang pasti sebaiknya kita pilih orang yang mengayomi adinul Islam. Tidak dadakan menjadi orang soleh, gitu kira-kira ya. Sudah bisa ditebak-tebak ya, tapi nggak boleh menyebut nama, saya bisa ditangkap. Tapi kalau saya menyarankan mencari orang soleh lah, itu anjuran Al-Quran. Khonul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ya. Selanjutnya, beramal soleh tanpa iman nggak bisa. Coba lihat ayatnya, surat An-Nahl, surat 16, ayat 97. Jadi yang namanya perbuatan baik itu baru dianggap sebagai amal soleh kalau di belakangnya ada iman. Semua perbuatan baik, Bapak Ibu memperbaiki jalan bukan karena iman, nggak masuk hitungan amal soleh. Bapak Ibu nolong orang bukan karena iman, itu nggak masuk amal soleh. Bapak Ibu belajar bukan karena iman, tidak termasuk amal soleh. Maka di dalam surat 16, surat An-Nahl, ayat 97, Man amila solihah min dzakari au unsa wa huwa mu'minun. Nah, barang siapa mengerjakan kebaikan, kata Allah, laki-laki atau perempuan karena iman. Tuh. Jadi tidak semua kebaikan yang dilakukan orang-orang itu bernilai ibadah, karena belum tentu karena iman. Bapak Ibu di jalan nolong orang yang sedang kecelakaan, belum tentu beramal soleh kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat 97 itu Allah menyampaikan, siapapun yang mengerjakan kebaikan, laki-laki atau perempuan, karena iman, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang mengerjakan kebaikan karena iman, maka Allah akan memberikan ganjaran, memberikan pahala, memberikan hadiah, memberikan imbalan, hidupnya pasti baik. Maka kalau ada orang Islam hidupnya tidak baik, ya harus dengan penuh kejujuran, introspeksi, kontemplasi, merenung, kenapa ya rumah tangga saya nggak baik. Nah, padahal saya sudah jadi orang beriman. Oh, jangan-jangan ilmunya kurang. Gitu. Masa ada orang Islam rumah tangganya nggak baik, anaknya nggak baik, punya anak 2 saja nggak bisa jadi semua dengan baik. Anak 3 itu sedikit, nggak bisa sukses semua, ada apa? Nah, jangan-jangan ilmu mendidiknya kurang. Nanti saya berbagi supaya kita nanti bisa berdiskusi. Kata Allah,
Orang itu kalau ilmunya tinggi, imannya bagus, amal solehnya bagus, itu jaminannya bukan cuma hayatan thayyibah. Walan najiyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang beramal soleh karena iman dan karena ilmunya, maka Allah memberikan balasan tidak hanya kebaikan di dunia, tetapi di akhirat juga akan diberi balasan yang lebih baik dari dunianya. Bapak Ibu sekalian, saya berbagi, masalahnya saya ceramah ini, tausiah ini bukan untuk Bapak Ibu yang utama, karena Bapak Ibu sudah melewati masa sekolah. Bapak Ibu sudah melewati masa pendidikan. Yang hadir di sini hampir 100% sudah punya pekerjaan. Nah, saya ingin berbagi bagaimana keturunan kita lebih baik daripada kita yang hadir siang hari ini. Ada beberapa kiat yang harus dilakukan oleh kita semua para orang tua. Saya simpulkan saja dulu, nanti dalil-dalilnya bisa kita lihat. Ya. Ini supaya achievement itu pencapaian ya. Pencapaian anak kita lebih baik dari kita. Kalau kita pendidikannya SMA, anak kita harus sarjana. Kalau kita sarjana, anak kita minimal magister. Kalau kita magister, anak kita pendidikannya minimal doktor. Kalau kita sekarang eselon 3, anak kita eselon 2, eselon 1. Kalau kita sekarang nggak jabat apa-apa, anak kita jadi wali kota, jadi pebisnis yang hebat. Gimana caranya? Satu, ya, dicatat dulu saja, nanti dalil-dalilnya bisa kita cari, kita lihat di dalam Quran. Supaya anak kita itu jadi orang hebat, kita harus bisa menjadi role model. Contoh-contoh bagi anak-anak kita. Role model. Hampir kecil kemungkinannya anak kita itu rajin ke masjid kalau bapaknya tidak rajin ke masjid. Ini contoh. Role model itu seperti itu. Kecil kemungkinannya Bapak Ibu, anak kita itu akan menjadi orang yang senang membaca, manakala anak kita tidak pernah melihat dari kecil bapaknya baca buku. Bapaknya baca Quran, nggak pernah lihat. Maka kecil kemungkinannya, kalau toh ada probabilitasnya rendah. Ini role model. Anak kita itu sulit disiplin kalau kita di jalan raya sering melanggar rambu lalu lintas. Ini role model. Ya. Itu yang pertama, role model ya. Yang kedua, komunikasinya bagus. Komunikasinya bagus. Ada orang tua kita ini terlalu sibuk, dan saya termasuk tahu tokoh-tokoh yang sering muncul di televisi. Saya tahu latar belakang keluarganya, anaknya tidak berhasil. Beliaunya hebat di televisi, saya tahu. Tinggalnya pun saya tahu. Tidak akan saya sebutkan namanya. Dosen terbang ke Amerika, kemana. Tapi anaknya susah payah. Ini saya kasih contoh. Karena ternyata beliaunya sibuk sendiri, asik dengan kesenangannya, tapi tidak punya waktu untuk anaknya. Saya tahu orang yang saya kenal, profesor, dokter spesialis kebidanan, anaknya sekolah, nggak selesai sekolah. Saya tahu orangnya, asalnya dari mana saya tahu, tidak akan saya sebut namanya. Karena saya tidak bermaksud membicarakan keburukan orang, tapi saya bermaksud mengangkat contoh supaya kita berpikir. Kalau kita komunikasinya nggak bagus, apa yang terjadi sama orang itu?
Orang ini karena orang hebat, profesor, dokter spesialis kebidanan, pingin anaknya jadi dokter, dipaksa. Anaknya pingin sekolah musik. Yang bangga orang tuanya kalau anaknya jadi dokter, akhirnya masuklah fakultas kedokteran. 10 tahun nggak selesai. Karena yang pingin bangga orang tuanya, bukan anaknya yang pingin bangga. Tolong komunikasi. Ini saya sampaikan supaya kita tidak menjerumuskan anak demi kebanggaan orang tua. Tapi anaknya nggak bahagia. Salah satu jurusan di Universitas Indonesia, itu kepala departemennya, teman dekat saya, kebetulan sama-sama pengurus di yayasan yang sama dengan saya. Jurusan arsitektur, ternyata banyak mahasiswa arsitektur UI itu stres. Kenapa? Yang pingin jadi arsitek orang tuanya, Bapak Ibu. Anaknya nggak pingin, nggak selesai-selesai kuliahnya, karena nggak komunikasi dengan baik. Termasuk mahasiswa saya. Kenapa saudara ngambil manajemen pendidikan? Nggak tahu Pak, bapak saya nyuruh. Sudah mahasiswa nggak tahu, ini bahaya sekali, ini bahaya sekali. Lalu yang kedua, komunikasi. Dalilnya nanti bisa kita lihat. Yang ketiga, supaya anak kita itu achievementnya lebih tinggi daripada kita, pastikan Bapak Ibu jangan pernah memberi makan anak kita itu dengan makanan yang haram. Ya, pastikan. Jadi anak-anak kita itu harus dibeli makanan yang halalan thayyibah. Halal dan baik. Yang keempat, pastikan Bapak Ibu kita ini memberikan doa yang terbaik untuk anak kita. Robbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa yang terbaik. Nanti kalau ini semua selesai saya sampaikan, probabilitas gagalnya kecil. Kalau toh ada yang gagal itu sudah ujian. Tapi kalau ini belum dilakukan, anaknya gagal, itu salah, kita bertanggung jawab. Kalau yang saya sampaikan ini belum kita lakukan, anak kita tidak mencapai prestasi yang hebat, orang tuanya salah. Tapi kalau ini semua sudah dilakukan, anaknya nggak jadi, ini ujian kita. Tadi baru 4 ya. Role model, keteladanan, komunikasi yang baik, berikan makanan halalan thayyibah, doa yang terbaik. Yang berikutnya lagi apa? Fasilitas terbaik. Ini saya dapatnya tidak dari Al-Quran, tapi dari buku Educational Psychology, buku psikologi pendidikan. Hasil riset ya, anak-anak yang diberikan fasilitas terbaik memiliki probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi dibanding anak-anak yang tidak diberikan fasilitas terbaik. Contoh, fasilitas terbaik itu termasuk memberikan makanan yang bergizi, itu fasilitas. Apalagi contohnya, anak-anak dari kecil belum bisa baca, itu bukunya sudah banyak, buku bergambar yang menarik, gambar nabi, gambar apa gitu ya. Nabinya tidak di wajah, biasanya cuma ditulis. Nah, tapi sahabat-sahabat ada gambarnya. Fasilitas terbaik. Fasilitas terbaik itu juga kalau belajar, ruang belajarnya nyaman. Itu fasilitas terbaik.
lampunya terang, itu fasilitas terbaik. Anak disuruh baca 2 jam tapi lampunya redup, nggak kuat Pak. Nggak bisa. Anak disuruh belajar 2 jam tapi ruangannya gerah, nggak bisa. Ini perlu kita perhatikan. Apalagi kita sebagai orang tua perlu belajar baca bukunya Howard Gardner, baca buku Emotional Intelligence yang ditulis oleh Goleman, bahwa orang tua itu supaya anak-anaknya mencapai prestasi yang tertinggi harus mengenali potensi anaknya sejak dini. Potensi anaknya sejak dini. Banyak orang tua itu mendidik anak tanpa belajar bagaimana mengenali potensi anak. Bakat anak itu nggak tahu. Bapak Ibu, rata-rata orang-orang yang berhasil di usia sebelum 20 tahun karena bapak ibunya mengenali potensi anaknya dari usia 7 tahun. Nah, itu sekarang bisa dilakukan dengan psikotes. Lulus SD dibawa psikolog, ya ada biayanya sekitar 1,5 juta. Nanti lulus SMP psikotes lagi, ada perkembangan, pergeseran, keinginan, passion. Itu aja lulus SMP sudah usia 15 tahun. Jadi hasil penelitian rata-rata di dunia, pesepak bola, pebulu tangkis, pemain musik, pemain tenis, itu mereka bisa berhasil sebelum usia 19 tahun karena sudah menentukan karirnya di usia 7 sampai 9 tahun. Oleh karena itu kita butuh bantuan psikolog. Nih Bapak Ibu sekalian. Nah, saya berikan kesempatan dulu karena saya harus berhenti, diingatkan pukul 1 kurang 15 untuk memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang tidak saum untuk makan siang, maka masih ada waktu 5 menit. Apakah ada yang ingin didiskusikan bersama? Nah, kemarin waktu saya memberi kuliah subuh sambil nunggu pertanyaan, saya ditanya oleh 2 orang hebat, anaknya 2 orang yang berbeda ini. Yang satu bapaknya bertanya, suami istri alumni ITB. Anaknya kuliahnya di Sydney, dua-duanya. Yang satu juga orang hebat, tapi memaksa anaknya masuk jurusan teknik. Baru menyesal sekarang, setelah lulus, anaknya nggak pengen kerja di teknik, padahal sebelum kuliah pengen jadi jurnalis. Anaknya tuh pengen jadi jurnalis, dipaksa sekolah di Australia juga. Anak orang kaya dua-duanya, kuliah subuh di Kemang Pratama saya minggu kemarin. Wah, gimana nih solusinya Ustadz? Usianya udah 29 tahun. Ini kejadian. Ada Pak, orang juga sudah lulus, sudah jadi dokter, ijazahnya dikasih ibunya ada. Dia nggak mau praktek. Karena yang ingin jadi dokter, ibunya, bukan anaknya. Inilah. Ya. Saya cuma cerita begitu sambil menunggu ada yang angkat tangan. Kalau nggak ada angkat tangan, saya akhiri. Kalau ada yang mau, nah, karena saya tidak ahli, tapi saya mengajar itu di lembaga resmi ya. Alhamdulillah sudah 38 tahun. Ya. Dari tahun 85 saya sudah menjadi guru, menjadi dosen. Jadi sudah kenal banyak anak orang. Bisa cerita secara pengalaman. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dan bisa kita amalkan. Itu yang lebih baik. Bukan cuma paham, tetapi pengamalannya jauh lebih penting. Karena saya yang hadir ini, saya tengok sangat mungkin anaknya masih ada yang SMP sebagiannya, ada yang SMA. Mudah-mudahan semuanya jadi orang sukses, ya, soleh dan solehah, supaya ke depan orang Islam itu
Cita-cita saya inginnya menguasai ekonomi supaya berwibawa. Kalau orang Islam itu miskin, nggak berwibawa, diatur orang-orang yang nggak sholat kita nanti. Negara kita ini diatur orang-orang yang nggak sholat, percaya nggak? Pemimpin-pemimpin kita ini karena faktor ekonomi, kita nggak independen. Tapi kalau ekonominya kuat, kita ngatur diri sendiri. Maka jadikan anak-anak kita orang yang ekonominya kuat. Kalau anak bapak ibu ada yang mau terjun ke politik, jangan dibilang nanti kamu koruptor. Enggak. Justru kalau mau jadi pejabat, masuk politik supaya membuat kebijakan yang berpihak kepada kebenaran. Jadi saya mendorong kalau ada anaknya yang ingin jadi wali kota di usia 30 tahun, silahkan. Ya. Jadi gubernur di usia 40 tahun, silahkan. Saya ingin ada perubahan di negeri ini. Lebih makmur, lebih adil, lebih bersih, nggak ada korupsi. Ya. Mari kita akhiri bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.